Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mi Sarah Siregar, NIM 192500097. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memaparkan hasil analisis pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Sebelum kita lanjut untuk memaparkan hasil analisis pendekatan pembelajaran tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pendekatan. Pendekatan dalam pengajaran diartikan sebagai a way of beginning something, yang artinya adalah cara memulai sesuatu. Pendekatan dalam pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran dapat sangat bermanfaat bagi guru dalam menjelaskan materi di kelas. Manfaatnya seperti 1. Mendukung kelancaran guru dalam proses pembelajaran. 2. Membantu para guru menjabarkan kurikulum dalam praktik pembelajaran di kelas. 3. Sebagai panduan bagi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum. Keempat, sebagai bahan masukan bagi para penyusun kurikulum untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran yang terintegrasi. Adapun lokasi penganalisisan saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 100-208 yang beralamat di Desa Syampurik Dolok, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan adapun hasil analisisnya adalah pendekatan yang diterapkan oleh guru di SD Negeri 100-208 Desa Syampurik Dolok adalah guru menerapkan ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan keterampilan, yang kedua pendekatan terpadu. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan fakta-fakta, membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah siswa sendiri. Pada pendekatan keterampilan, kegiatan belajar mengajar berfokus melibatkan siswa secara aktif dalam pemerolehan hasil belajar. Setiap manusia yang dilahirkan dibekali dengan kemampuan dasar. Kemampuan dasar ini tumbuh dan berkembang bila dibina dan dilatih. Sebaliknya, kemampuan dasar itu menjadi tumpul bila tidak dibina. Dalam belajar, diperlukan keterampilan intelektual, sosial, dan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang mendasari pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses. Adapun alasan guru tersebut menggunakan pendekatan keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah karena pendekatan keterampilan proses dapat memberikan siswa hak sepenuhnya untuk mengembangkan keterampilan intelektual maupun sikap ilmiah dari diri siswa tersebut. Dengan kemampuan dasar yang sudah dimiliki, siswa akan memudahkan guru dalam membina dan melatih kemampuan dasar tersebut dengan menggunakan pendekatan keterampilan sebagai sarananya. Karena siswa SD masih sangat membutuhkan pembinaan dan pelatihan untuk mencapai hasil belajar. Dalam pendekatan keterampilan, siswa diberikan kesempatan untuk membaca, mengamati, memperhatikan, serta menyimak materi yang ada di buku maupun materi yang sedang diajarkan oleh guru di kelas. Juga, karena sekarang di SD ataupun madrasah ibtidaiyah telah menggunakan kurikulum 13 di mana siswa menggunakan buku tematik. Adapun kelebihan pendekatan keterampilan proses adalah 1. Siswa terlibat langsung dengan objek nyata sehingga dapat mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang kedua, siswa menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir lebih aktif dalam pembelajaran. Tetapi, pendekatan keterampilan juga memiliki kelemahan, yaitu 1. Memerlukan banyak waktu, sehingga untuk dapat menyesuaikan bahan pengajaran yang ditetapkan dalam kurikulum.
Kedua, memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak mudah sekolah dapat menyediakannya. Ketiga, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merancang suatu percobaan untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan yang sangat sulit. Tidak setiap siswa mampu melaksanakannya. Yang kedua yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Misalnya, pada waktu kita membaca, berhadapan dengan ejaan, kosakata, struktur kalimat. Setelah membaca, mungkin membuat catatan menceritakannya kepada orang lain. Dan alasan guru menggunakan dan menerapkan pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia dikarenakan siswa sekarang telah memakai buku tematik yang mengharuskan siswa secara integratif. Oleh karena itu, siswa harus diberi pemahaman aspek-aspek keterampilan berbahasa secara terpadu. Aspek-aspek tersebut seperti yang pertama, menyimak dan berbicara, yang kedua, menyimak dan menulis, yang ketiga, membaca dan menulis, dan yang keempat, menulis dan bercerita. Keempat aspek tersebut harus dipahami oleh siswa agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya, tugas dalam membuat karangan di luar kelas, karena siswa kelas tinggi sudah dapat diberikan tugas seperti itu. Dan ada pun kelebihan pendekatan terpadu. Yang pertama, materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak sehingga anak dengan mudah memahami sekaligus melakukannya. Dan yang kedua, siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan hubungan materi pelajaran di mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang terakhir, dengan bekerja dalam kelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajarnya dalam aspek efektif dan psikomotorik selain aspek kognitif. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang dan jelasnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.